Namaku Ratna. Usia 34 tahun. Orang-orang mengenalku sebagai guru bahasa Indonesia di salah satu SMA negeri di kota kecil ini. Terlihat biasa saja, pakai kebaya sederhana, rambut disanggul rapi, dan bicara pelan. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, ada rahasia yang diam-diam membakar jiwaku. Semua ini bermula bukan karena aku mencari masalah. Tapi kadang, masalah datang dalam bentuk yang paling tak terduga, seperti sepasang mata teduh milik muridku sendiri. Namanya Arga. Usianya baru 17 tahun. Tapi sikapnya terlalu tenang untuk anak seumur itu. Diam. Pendiam. Tapi sekali bicara, seperti membaca isi kepalamu. Anak itu, entah mengapa, sejak pertama aku melihatnya, ada sesuatu yang membuatku merasa tak nyaman. Tapi bukan karena dia berbuat salah. Justru karena dia terlalu benar. Aku tak pernah tertarik pada siswa manapun. Bagiku, mereka adalah tanggung jawab. Titipan orang tua. Tapi Arga berbeda. Caranya menatapku ketika aku menjelaskan puisi Hairil Anwar di depan kelas membuat tengkukku merinding. Setiap minggu sore, aku membuka kelas tambahan di rumah untuk siswa yang akan ikut lomba Olimpiade. Hanya 5 orang yang kupilih. Dan Arga, tentu saja, salah satunya. Hari itu, hujan deras mengguyur kota. Hanya Arga yang datang. Yang lain mengabari lewat pesan, tak bisa hadir. Aku hampir membatalkan kelas itu, tapi Arga sudah duduk di ruang tamu dengan baju seragam basah kuyup. Maaf, Bu. Saya pikir tetap lebih baik datang daripada bolos. Ibu sudah repot membuka kelas. Katanya pelan. Aku mengangguk, menyuruhnya masuk. Dia duduk di karpet ruang tengah, membuka bukunya. Aku mengambilkan teh hangat. Tapi saat aku kembali dan duduk di depannya, mataku terpaku pada bajunya yang melekat ketat karena basah. Nafasnya sedikit memburu. Entah kenapa, aku jadi gugup. Arga, kamu yakin tidak mau ganti dulu? Ibu punya jaket lama di kamar. Dia tersenyum. Kalau ibu izinkan. Aku berdiri, mengambil jaket lamaku di lemari, dan menyerahkannya. Dia masuk ke kamar mandi untuk berganti. Saat keluar, ia hanya mengenakan jaket itu dan celana seragam. Jaket itu terlalu besar untuknya, tapi entah kenapa, terlihat begitu cocok di tubuhnya. Kami mulai belajar. Tapi sulit bagiku untuk fokus. Bukan karena dia berkata atau berbuat sesuatu. Tapi karena suasana ruang itu. Hujan yang turun. Jaket yang ia pakai, milikku. Dan tatapan matanya. Yang selalu menatapku lebih lama dari yang seharusnya. Bu, katanya pelan, kenapa puisi Sapardi selalu terdengar seperti rindu yang tidak boleh diucapkan? Aku tercekat. Apa maksudmu? Tanyaku, mencoba tenang. Kadang saya merasa, ada perasaan yang hanya bisa disampaikan lewat puisi. Karena kalau diucapkan, justru bisa hancurkan semuanya. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kata-katanya menusuk. Apakah dia sedang membicarakan sesuatu? Atau tentang kita? Setelah itu, suasana menjadi hening. Kami hanya duduk. Menatap buku. Tapi tak satu pun dari kami benar-benar membaca. Tiba-tiba, lampu padam. Hujan masih turun deras di luar. Aku bangkit, mengambil lilin di dapur. Saat kembali ke ruang tengah, aku melihat Arga masih duduk, menatap nyala lilin di tanganku.
Seperti zaman dulu ya, Bu? Gumamnya. Aku tersenyum canggung. Iya. Romantis ya, kalau tidak sedang belajar. Dia tertawa kecil. Romantis? Kalau begitu, boleh saya bilang sesuatu yang tidak pantas untuk murid? Aku menatapnya. Lama. Jantungku berdetak cepat. Arga, jangan. Ibu gurumu. Dia mengangguk pelan. Saya tahu. Dan saya tidak akan pernah memaksa. Tapi, ibu bukan cuma guru bagi saya. Aku berdiri. Gugup. Aku harus mengakhiri ini. Tapi tubuhku tidak bergerak. Lupakan, Arga. Kita kembali belajar, kataku dengan suara yang gemetar. Tapi dia tetap diam. Hanya menunduk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan karena ancaman. Tapi karena sesuatu dalam diriku mulai retak. Bagian dari diriku ingin ia bicara lebih jauh. Dan itulah yang membuatku benci pada diriku sendiri. Sejak malam itu, aku berusaha menjaga jarak. Setiap pertemuan di kelas, aku pastikan tak pernah menatap matanya lebih dari 3 detik. Aku tidak lagi mengadakan kelas tambahan di rumah. Semua dipindahkan ke perpustakaan sekolah, di siang hari, dengan guru lain yang mendampingi. Aman. Jelas. Terlindungi. Tapi, setiap kali Arga masuk ke ruang kelas, setiap kali suara sepatunya terdengar mendekat, ada getaran aneh di dada yang tak bisa kujelaskan. Dan aku benci diriku karena itu. Suatu hari, setelah pelajaran selesai, Arga tidak langsung pulang. Ia berdiri di depan mejaku saat murid-murid lain sudah pergi. Bu, kenapa ibu tiba-tiba menjauh? Aku menatapnya tajam, mencoba keras untuk bersikap tegas. Karena ibu sadar, kita hampir melewati batas. Dan itu tidak boleh terjadi. Ia mengangguk pelan, matanya meredup. Saya tahu, tapi kenapa rasanya seperti saya kehilangan sesuatu? Aku diam. Tak bisa menjawab. Maaf, Bu, kalau saya sudah membuat ibu tidak nyaman. Saya tidak akan ganggu lagi. Dan ia pergi. Meninggalkan aku sendiri di ruang kelas yang kini terasa sunyi luar biasa. 2 minggu berlalu tanpa satu pun percakapan. Aku mencoba melupakan semuanya. Tapi setiap kali aku membaca puisi, setiap kali aku melihat lilin, setiap kali hujan turun, wajah Arga kembali hadir. Sampai suatu sore, saat aku sedang bersiap pulang, aku menerima sebuah surat di laci mejaku. Tidak ada nama. Tapi aku tahu tulisan itu. Tangannya. Tulisan Arga. Bu Ratna. Saya tidak ingin ibu salah paham. Saya tahu batas. Saya tahu posisi saya. Tapi saya juga tahu perasaan saya. Saya tidak pernah bermaksud mengganggu hidup ibu. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya tidak pernah merasakan damai seperti saat duduk bersama ibu, meskipun hanya membaca puisi dalam diam. Jika itu salah, maka biarlah ini jadi dosa pertama saya. Aku menggenggam surat itu erat. Lututku lemas. Dan malam itu, aku menangis. Keesokan harinya, aku berusaha kembali seperti biasa. Tapi, saat kulihat Arga di kelas, aku tak bisa berpura-pura. Pandangannya terlalu jujur. Terlalu dalam. Terlalu menyakitkan. Hari Jumat sore, aku sendirian di ruang guru. Semua sudah pulang. Hujan turun deras di luar, seperti malam itu. Aku berdiri di jendela,
memandangi halaman sekolah yang sepi. Tiba-tiba, pintu diketuk. Pelan. Aku menoleh. Arga. Tubuhnya basah. Seragamnya menempel ketat. Nafasnya memburu. Bu, saya tidak bisa pulang sebelum bilang ini. Aku melangkah mundur. Arga, jangan. Ini bukan tempatnya. Tolong. 5 menit saja. Aku diam. Ia melangkah masuk. Pelan. Seperti takut pecahkan sesuatu yang rapuh. Ia berdiri hanya 2 meter dariku. Saya mau bilang terima kasih. Untuk apa? Untuk tidak membentak saya. Untuk tidak mengusir saya. Untuk membiarkan saya merasa. Aku menatapnya. Matanya basah. Entah karena hujan atau air mata. Arga, kamu belum dewasa. Ia tersenyum tipis. Saya tahu. Tapi perasaan ini tidak menunggu usia. Aku menarik nafas panjang. Pergilah, Arga. Sebelum semuanya terlambat. Tapi dia tetap diam. Tak bergerak. Bu. Pergi, Arga. Kalau saya pergi sekarang, bisakah ibu janji tidak akan pernah menangis karena saya lagi? Pertanyaan itu menghantamku seperti badai. Aku menutup mata. Dan saat membukanya, dia sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah ruang kosong. Dan air hujan di lantai tempat ia berdiri tadi. Minggu berikutnya, Arga tidak masuk sekolah. Katanya, sakit. Tapi aku tahu itu lebih dari sekadar demam. Aku pergi ke rumahnya. Alasan resminya, sebagai guru wali kelas. Ibunya menyambutku. Tampak ramah, tapi matanya penuh curiga. Di kamar Arga, aku melihat tubuh itu terbaring lemas. Tapi begitu melihatku, matanya langsung hidup. Ibu, kenapa kesini? Aku gurumu. Wajar jika aku peduli. Ia tersenyum. Tipis. Lalu berbisik. Terima kasih, sudah datang. Aku duduk di samping ranjang. Jarak kami hanya sejengkal. Aku bisa mencium bau tubuhnya. Bau yang sama seperti malam itu. Arga, kamu harus sembuh. Kalau saya sembuh, bolehkah saya kembali menulis surat untuk ibu? Aku tak menjawab. Hanya menggenggam tangannya. Dan kali ini, aku tidak menariknya. Sejak aku mengunjungi Arga di rumahnya, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada dirinya, tapi pada diriku. Aku jadi sering menunggu kabar darinya. Menunggu ia kembali ke sekolah. Dan ketika ia akhirnya datang, dengan langkah pelan dan wajah pucat, hatiku tak bisa menyembunyikan senangnya. Tapi aku juga tahu, perasaan ini bukan sekadar simpati. Ada yang lebih dalam. Dan itu membuatku takut. Hari itu, dia datang ke perpustakaan. Waktu istirahat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya aku dan dia. Ibu, katanya sambil menyerahkan sebuah amplop kecil, saya tahu ibu melarang saya bicara hal-hal yang tidak pantas. Maka saya tulis saja. Aku menggeleng. Tapi tanganku tetap mengambil amplop itu. Nanti. Ibu bacanya di rumah, ya? Aku tak menjawab. Tapi hatiku, deg-degan seperti remaja yang pertama kali menerima surat cinta. Malamnya, saat semua lampu sudah padam, dan hujan kembali turun seperti biasa, aku duduk di meja kecil di sudut kamar. Lampu meja menyala temaram.
Aku membuka amplop itu. Di dalamnya, sebuah tulisan tangan. Untuk Bu Ratna yang terlalu indah untuk sekadar dikenang dalam diam. Saya tidak ingin menyentuh ibu. Tidak akan. Tapi izinkan saya jatuh cinta dalam diam. Saya janji tidak akan menyakiti ibu. Tidak akan menyentuh. Hanya tolong, jangan usir saya dari hati ibu. Karena tempat itu satu-satunya ruang yang membuat saya merasa cukup hidup untuk bertahan. Aku menangis. Karena surat itu terlalu jujur. Terlalu murni. Dan terlalu berbahaya. Beberapa hari berlalu. Aku mencoba bersikap biasa. Tapi setiap kali melihat Arga, hatiku bergetar. Ia tidak lagi bicara banyak. Tapi ia menatapku, seolah tahu bahwa aku sudah membaca suratnya. Seolah tahu bahwa aku tak bisa menyangkal semuanya. Sampai akhirnya, hari Jumat itu datang. Kami sedang mempersiapkan lomba puisi antar sekolah. Arga menjadi wakil sekolah. Dan seperti biasa, kami latihan di ruang guru setelah jam pulang. Semua guru sudah pulang. Ruangan sepi. Bu, saya ingin baca satu puisi tambahan. Boleh. Aku mengangguk. Ia berdiri, membuka bukunya, lalu membacakan puisi Hairil Anwar. Tapi nadanya berbeda. Seperti menyampaikan sesuatu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Suara Arga bergetar. Matanya tak lepas dari mataku. Dan saat ia selesai membaca, suasana menjadi hening. Terlalu hening. Aku berdiri. Bagus, Arga. Kita cukupkan dulu. Tapi langkahku tertahan. Ia berdiri di hadapanku. Dekat. Terlalu dekat. Ibu. Aku menunduk. Jangan, Arga. Tapi dia hanya berdiri. Tak menyentuh. Tak bicara lagi. Matanya hanya memandangku, penuh luka dan rindu yang tak bisa disalurkan. Lalu, semuanya terjadi begitu cepat. Aku mundur, tersandung kursi, dan hampir jatuh. Refleks, Arga menangkap tubuhku. Tangannya memegang lenganku. Wajah kami hanya sejengkal. Aku bisa merasakan napasnya. Dan entah kenapa bibir kami bersentuhan. Hanya sedetik. Tapi cukup untuk menghancurkan semua batas yang tersisa. Kami terdiam. Aku segera menjauh. Nafasku memburu. Maaf. Bu, saya tidak. Aku menahan napas. Itu kecelakaan. Iya, saya tahu. Tapi hati kami tahu, itu bukan hanya kecelakaan. Hari-hari setelah itu seperti medan perang. Aku menghindar. Ia juga. Tapi sekali lagi, tak ada yang bisa menyembunyikan rasa. Sampai akhirnya, seorang guru lain, Bu Heni, mulai mencium keganjilan. Kamu kenapa, Ratna? Belakangan kelihatan bingung terus. Aku hanya tersenyum. Capek persiapan lomba. Tapi aku tahu, jika seseorang mulai curiga, itu artinya waktuku tak banyak. Dan aku benar. Suatu siang, kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. Wajahnya serius. Ada laporan, Bu Ratna. Laporan. Beberapa siswa melihat Arga keluar dari ruang guru pada jam yang tidak wajar. Dan katanya terlihat menangis. Jantungku berhenti sesaat. Saya hanya ingin pastikan tidak ada yang melampaui batas, ya?
Aku mengangguk cepat. Tentu tidak, Pak. Tapi malamnya, aku kembali menangis. Karena semua ini mulai di ujung kehancuran. Arga menghilang dari sekolah keesokan harinya. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Aku mencoba menelepon. Tak diangkat. Malamnya, aku nekat ke rumahnya lagi. Ibunya membuka pintu. Bu Ratna? Ada apa ya? Arga, tidak masuk sekolah. Saya hanya ingin tahu, apakah dia sakit? Wajah ibu itu berubah. Matanya tajam. Arga bilang, ibu satu-satunya guru yang membuatnya ingin sekolah. Tapi sekarang, dia ingin pindah. Aku terpaku. Maksudnya, saya tidak tahu apa yang ibu tanamkan dalam pikirannya. Tapi anak saya bukan mainan. Dek, itu tamparan paling menyakitkan. Tapi aku hanya diam. Karena aku tahu, aku tidak bisa menyangkal. Maafkan saya, Bu. Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Lalu aku pergi. Di tengah jalan pulang, aku menangis seperti anak kecil. Dan malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Aku duduk di teras rumah. Menatap langit. Menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Lalu ponselku berbunyi. Satu pesan masuk. Dari Arga. Bu, saya akan pergi. Mungkin pindah sekolah. Tapi terima kasih, sudah izinkan saya mencintai ibu, meski hanya sebentar. Pesan dari Arga malam itu menancap seperti paku di dadaku. Aku membaca berulang kali, berharap ada kata lain yang tersembunyi di balik kalimat pendek itu. Tapi tidak ada. Yang ada hanya keputusan, ia akan pergi. Pindah sekolah. Menghapus jejaknya dariku. Besoknya aku datang ke sekolah lebih pagi dari biasanya. Halaman masih kosong, hanya tukang kebun yang menyapu daun kering. Aku berdiri di depan ruang kelas, menatap bangku-bangku kosong. Di sudut ruangan, tempat Arga biasanya duduk, ada kertas kecil tertempel di bawah meja. Aku meraihnya. Tulisan tangan itu lagi. Bu Ratna. Saya tidak menyesal bertemu ibu. Saya menyesal membuat ibu susah. Saya akan pergi sebelum semuanya hancur lebih jauh. Doakan saya jadi orang yang pantas mencintai tanpa melukai. Aku menahan air mata. Sekuat tenaga. Tapi mereka jatuh juga, membasahi surat kecil itu. Beberapa hari kemudian, sekolah ramai dengan kabar bahwa Arga resmi pindah ke kota lain. Guru-guru membicarakannya sebentar lalu lupa. Hanya aku yang tidak bisa melupakan. Aku masih mengajar seperti biasa. Masih tersenyum pada murid-murid lain. Tapi setiap kali membaca puisi di kelas, suaraku pecah. Setiap kali hujan turun, aku menoleh ke jendela, menunggu seseorang yang tak lagi ada. Malam-malamku terasa panjang. Kadang aku membuka lemari, melihat jaket yang pernah dipakai Arga waktu basah kuyup di ruang tamu. Jaket itu kini jadi benda yang paling berat kusimpan. Berat karena kenangan. Suatu sore, beberapa bulan setelah Arga pindah, sekolah mengadakan lomba puisi antar provinsi. Aku menjadi juri. Salah satu peserta dari kota lain membacakan puisi dengan suara yang dalam, tenang, penuh luka. Aku mendongak. Itu Arga. Wajahnya lebih dewasa. Matanya masih sama. Tapi kini ada jarak yang tak terjangkau. Ia membacakan puisi Sapardi yang dulu kami latih bersama. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana.
dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api. Suaranya bergetar. Tapi ia terus membaca sampai selesai. Saat selesai, tepuk tangan bergemuruh. Ia hanya menunduk sebentar, lalu turun panggung. Matanya sempat menatapku di kursi juri. 1 detik. Lalu berpaling. Seperti tak pernah mengenal. Aku menggigit bibir. Dunia berputar. Semua orang bertepuk tangan, sementara aku tenggelam dalam lautan kenangan. Selesai acara, aku menunggu di luar aula. Tapi Arga tak pernah keluar lewat pintu depan. Ia menghilang di kerumunan. Aku pulang dengan dada kosong. Di rumah, hujan turun lagi. Aku duduk di teras, menatap lampu jalan yang temaram. Pot bunga melati di sudut teras mekar penuh. Aroma wanginya menusuk hidung, mengingatkanku pada malam pertama hujan itu. Malam ketika semua retakan dimulai. Aku membuka ponsel. Ada 1 pesan masuk, tanpa nama. Bu Ratna. Terima kasih sudah datang tadi. Saya takkan ganggu hidup ibu lagi. Tapi ibu akan selalu jadi puisi paling indah yang pernah saya baca. Aku tersenyum samar, meski air mata mengalir. Tak ada jawaban yang bisa kuberikan. Aku hanya mengetik 1 kalimat, lalu menghapusnya sebelum terkirim. Kamu juga puisi yang takkan pernah selesai kubaca. Sejak hari itu, aku belajar hidup dengan diam. Aku tetap mengajar, tetap membaca puisi, tetap tersenyum. Tapi setiap kali mengajarkan bait Hairil atau Sapardi, ada luka kecil yang mengintip di balik suaraku. Luka itu bukan lagi racun. Ia sudah menjadi bagian dari diriku. Aku tidak pernah bertemu Arga lagi. Hanya mendengar kabar samar bahwa ia berhasil masuk universitas impian di kota besar. Kadang aku membuka surat-suratnya yang dulu. Membacanya pelan, seperti berdoa. Aku tahu, kami sama-sama salah. Tapi di balik salah itu, ada juga kejujuran yang tidak bisa dipungkiri. Kejujuran yang membuat kami bertahan melewati malam-malam sunyi. Kejujuran yang kini tinggal menjadi puisi. Dan setiap kali hujan turun, aku menatap jendela ruang kelas. Di sudutnya, aku masih bisa membayangkan seorang anak laki-laki dengan jaket kebesaran, memegang buku puisi, tersenyum gugup, lalu berkata pelan, "Bu, boleh saya jatuh cinta diam-diam?" Aku menutup mata. Dalam diam, aku menjawab, "Sudah, Nak. Sekarang pergilah. Jadilah lelaki yang tidak lagi perlu jatuh cinta diam-diam." Hujan turun makin deras. Pot melati di teras menggugurkan kelopaknya satu-satu. Aku mengangkat wajah ke langit, membiarkan tetes-tetes air itu jatuh di pipi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Perasaan itu masih ada. Tapi kini, ia sudah menjadi doa. Bukan lagi dosa.